Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom buat Bapak Ibu yang beribadah secara onsite di gereja maupun yang secara online di rumah ataupun di tempat lain. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar tentang inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Ini masih bagian dari tema besar kita bulan ini, Yesus sumber pengharapan. Yesus sumber pengharapan kita, makanya dia melakukan inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Oke, kita lihat ke belakang. Ya, inkarnasi adalah dalam bahasa Latin itu incarne atau artinya masuk ke dalam daging. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar kata inkarnasi, reinkarnasi. Di dalam kekristenan kita tidak percaya adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu kepercayaan dari yang lain. Reinkarnasi artinya orang yang sudah mati masuk lagi ke dalam tubuh manusia. Tapi inkarnasi yang kita sama-sama belajar pagi hari ini adalah tentang Tuhan Yesus, pribadi kedua dari Allah yang masuk ke dalam daging, menjadi manusia. Definisinya panjang tapi kita akan sama-sama belajar. Inkarnasi adalah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang disebut pribadi kedua dari Allah Tritunggal, artinya dia memiliki hakikat Allah, menjadi manusia. Menjadi manusia bukan berarti Allah berubah menjadi manusia. Saya cantumkan dalam kurung di sini adalah Tuhan Yesus Kristus itu mengambil atau menambahkan hakikat manusia. Jadi dia Allah, kemudian ditambahkan hakikatnya dia juga manusia. Melalui proses apa? Melalui kelahiran sebagaimana kita juga manusia lahir. Di dalam definisi ini, pengertian ini, kita belajar dua istilahnya pengajaran yang memang agak cukup rumit. Tapi saya akan sampaikan. Yang pertama adalah Allah Tritunggal. Itu satu hakikat Allah dengan tiga pribadi. Tiga pribadi siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dibilang yang dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Dibedakan apa? Kita tahu, Roh Kudus hadir bersama kita, menolong kita, menghibur kita. Anak Allah datang jadi manusia, menyelamatkan kita. Allah Bapa menciptakan. Dapat dipisahkan? Tidak. Itu Tritunggal. Kemudian ada satu lagi pengajaran tentang dualitas. Apalagi ini jarang didengar. Saya perlu sampaikan nanti ada satu slide yang PR buat Bapak Ibu ya. Dualitas adalah satu pribadi yaitu Allah Anak Yesus Kristus dengan dua hakikat. Allah juga manusia. Yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Dia Allah juga manusia juga. Jadi ketika misalnya Tuhan Yesus sedih, dia itu Allah. Dia manusia juga. Ketika dia ada di kayu salib, dia Allah juga, dia juga manusia. Itu dualitas. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya ketemu satu webinar gitu di YouTube menjelaskannya seperti ini. Oh, kok agak ribet ya, tapi saya tetap mau jelaskan karena ini sedikit pemahaman buat Bapak. Konsili itu adalah pertemuan bapak-bapak gereja. Di situ diadakan 4 kali. Yang pertama kita lihat ada 325, ini konsili 1 Nisea. 325 Masehi, jauh dulu banget ya. Di sini biasanya kalau pertemuan dari bapak-bapak gereja, salah satunya dia menentang untuk adanya pengajaran bahwa Yesus bukan Allah. Di konsil ini dinyatakan bahwa Yesus Allah. Allah sepenuhnya. Kemudian di konsili kedua kita lihat ke bagian bawah, itu di tahun 381 Masehi, Konstantinopel. Ada ajaran sesat yang bilang Yesus bukan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia. Di konsili ini dinyatakan bahwa Yesus itu manusia sepenuhnya. Kalau dalam bahasa Inggris, fully human. Jadi manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya. Di konsili yang ketiga Efesus 431 Masehi dibilang begini. Yesus itu satu pribadi setiap waktu. Jadi ketika dia lahir, dia Allah dan juga manusia. Ketika dia umur 12 tahun di bait Allah, dia juga Allah, dia juga manusia. Ketika dia mengalami ketakutan di Getsemani,
Dia Allah, dia juga manusia. Di konsili keempat Kalsedon dibilang ini, Yesus punya dua hakikat. Yang tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisahkan. Memang agak rumit, ini PR-nya buat Bapak Ibu. Saya yakin semua pernah akses YouTube GB Petamburan. Di bagian playlist itu ada Petamburan Bible Course tahun 2020. Bapak Ibu beruntung di zaman pandemi, semua pelajaran itu tidak berlalu begitu aja. Semua direkam dan saya rindu Bapak Ibu coba nonton. Di dua video ini, yang pertama adalah tentang Tritunggal, tanggal 4 dan 11 Oktober 2020 oleh Pendeta Dr. Yowas Adi Prasetya. Kemudian yang kedua tentang dualitas Kristus, 25 Oktober 2020 oleh Pendeta Sugiono. Coba sekali-sekali lihat, dengar. Dari sini Bapak Ibu akan lebih mengerti lagi tentang Tritunggal dan dualitas. Saya tidak bahas panjang lebar di sini. Kenapa? Karena tema kita inkarnasi. Nah, jadi saya mau sampaikan beberapa ayat yang mendukung mengenai inkarnasi ini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Firman itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah, kita tadi sudah belajar. Di ayat 14 dikatakan gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus yang Allah, Dia menjadi manusia. Hidup di antara kita 2000 tahun lalu. Makanya ada lagu tadi. Ini kita akan nyanyi lagi nanti. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kalau Bapak Ibu pelajari, saya tampilin sengaja supaya Bapak Ibu bawa. Seluruh ayat ini ada di Yohanes 1. Ada di ayat 14, 11, tapi semua ada. Bagaimana firman Tuhan Yesus jadi manusia. Jadi kalau ayat lagu ini lebih menyimpulkan bagaimana tentang inkarnasi dari Yesus Kristus. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya adalah Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku, Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia turun ke dunia, jadi manusia. Di ayat 62, Yohanes 6 ayat 62 dikatakan begini. Jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada. Dia nggak selamanya di dunia ini, Dia naik lagi ke surga. Makanya kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Dia udah turun jadi manusia, Dia naik lagi. Ketika Dia naik apa? Tetap sebagai Allah dan sebagai manusia. Nah, sebagai manusia, saya rindu Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Yang pertama, Dia lahir, Dia belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada yang kuliah, belajar. Sama, Tuhan Yesus juga belajar. Dan Dia bertambah besar. Kita lihat di Matius 1 ayat 21a berkata gini, Ia Maria melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan Dia Yesus. Ini ayat membuktikan bahwa Yesus benar-benar manusia. Manusia sepenuhnya. Lahir. Kenapa? Dari bayi. Dia tumbuh menjadi orang dewasa. Di Lukas 2 ayat 46 dikata begini. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia Yesus, ini ketika di umur 12 tahun. Sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bukankah Bapak Ibu, saudara-saudara yang pernah belajar di sekolah seperti ini kan? Duduk, dengarkan kata guru mengajarkan, tanya jawab. Tuhan Yesus pun manusia yang belajar. Kenapa? Karena Dia harus tumbuh dari kecil. Banyak kalau anak bayi kan belajar apa? Belajar jalan. Ketika makin besar makin banyak belajar. Dia seperti kita belajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada yang belajar, ada yang kuliah, kemudian mengalami kesulitan. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngerti kesulitan belajar. Belajar sama orang ahli Taurat itu susah juga. Jadi kalau saudara-saudara ada yang masih kuliah atau yang masih SMA kemudian belajar fisika, IPA, sosiologi, akuntansi susah, bawa kepada Tuhan. Kenapa? Dia juga pernah menjadi pembelajar, pernah jadi murid.
Dia tahu susahnya kita. Kemudian di Lukas 2 ayat 52 berkata begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dia bertambah besar. Sayangnya dia cuma sampai usia 33 tahun. Kemudian dia kembali ke surga. Selain itu kita juga belajar bahwa Yesus Kristus menjadi manusia, kita lihat dia letih dan lapar. Yohanes 4 ayat 6 ini ketika di Samaria berkata begini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Dia bisa juga letih. Karena imam besar Yesus itu bisa letih. Kalau Bapak Ibu sedang saat ini kita tahu ya, usaha naik daun, naik turun, kemudian pekerjaan kita banyak segala macam. Apalagi akhir tahun target dengan segala macam. Bos harus, kamu capek ini. Kemudian mungkin yang lagi sekolah, ujian akhir semester, ujian, semuanya loadingnya semua di akhir tahun. Kita rasa letih. Tuhan Yesus juga pernah letih. Sampaikan kita punya isi hati. Dia ngerti. Dan dia bisa beri pertolongan buat kita. Lukas 4 ayat 2 berkata begini. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Dia juga bisa lapar. Makanya kita tahu Tuhan Yesus itu manusia. Nah, ini adalah semua ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan bahwa dia manusia. Dia Allah juga, manusia juga. Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Jadi kita belajar yang terakhir. Ini agak rumit yang ini. Dikatakan Yesus Kristus menjadi manusia ketakutan, tapi tidak berdosa. Kita lihat ya, ayatnya Lukas 22 ayat 44. Ia Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di mana? Taman Getsemani. Kita tahu nih akhir tahun, biasanya kalau akhir tahun kita lihat tahun 2002 bagaimana kehidupan kita. Ada ketakutan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kunjungi Yesus secara pribadi. Dalam doa pribadi, dalam saat teduh. Kenapa? Tuhan Yesus pun pernah takut. Takut kenapa? Saya mau gambarkan begini, biar Bapak Ibu semua sadar. Tuhan Yesus Allah, dia juga manusia. Karena dia Allah, dia tahu apa? Dia tahu bahwa waktu itu kan malam, Kamis malam. Apakah dia tahu besok dia akan disalib, disiksa? Bahkan beberapa waktu kemudian dia akan ditangkap, dia tahu. Karena dia Allah. Dia tahu apa? Hari Jumat itu dia mati. Besoknya. Saya mau Bapak Ibu mencoba menempatkan diri di posisi Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang hari Minggu dan Tuhan kasih sedikit informasi. Hari Senin Bapak Ibu Saudara akan mati. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti takut. Kenapa? Keluarga saya gimana? Anak-anak saya gimana? Orang tua saya gimana? Pasti ada takut. Beruntung sekali kita nggak tahu masa depan kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun takut. Kenapa? Karena dia harus hadapi penyiksaan yang istilah saya mau menggunakan kata keji sekali. Jadi kalau Bapak Ibu takut, curahkan hati itu kepada Tuhan. Kenapa? Dia manusia. Dia bisa mengerti perasaan kondisi Bapak saat ini. Kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 4 ayat 15. Berkata begini. Sebab imam besar Yesus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang tadi, letih, lapar, susahnya belajar, susahnya usaha, ketakutan kita. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Tapi bedanya di sini. Hanya tidak berbuat dosa. Kenapa Tuhan Yesus tidak berdosa? Karena dia tidak punya istilahnya bahasa Inggrisnya sinful nature. Natur berdosa yang ada. Kenapa? Dia bukan hasil dari Yusuf dan Maria. Roh Kudus yang membuat dia lahir sebagai manusia. Dia manusia tapi dia tidak berdosa. Dari ini apa yang kita bisa pelajari dari inkarnasi ini? Kita akan belajar yang pertama adalah inkarnasi adalah inisiatif dari Allah karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Kita lihat ayat ini. Kejadian 3 ayat 15.
Kejadian 3:15 berkata begini, aku akan mengadakan permusuhan, ini kalimat Allah kepada siapa? Kepada ular, si iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, tumit perempuan. Bayangkan ayat ini cuma beberapa ayat setelah apa? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ayat ini adalah janji Tuhan bahwa iblis, si ular tua itu akan dikalahkan. Adam dan Hawa baru saja jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Allah Bapa sudah mempunyai rencana bahwa satu kali nanti, tidak dikasih tahu tanggalnya, waktunya kapan, mereka akan diselamatkan. Iblis akan dikalahkan. Kejadian 3. Penerapannya kalau kita lihat baru di Matius. Itu panjang sekali. Inisiatif datang dari Allah. Ayat ini lebih jelas lagi. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lihat kalimat yang bulat, yang kuning. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia menunjukkan, jadi dia mengasihi kita duluan, bukan kita cuma apa? Kita cuma membalas kasih-Nya. Dari 2 ayat ini kita belajar bahwa kasih inkarnasi itu inisiatif Allah. Allah yang mulai merencanakan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa ini perlu diselamatkan. Gambarnya seperti inilah, biar lebih jelas. Ada Holy God, Allah, sinful manusia berdosa. Manusia mencoba membangun hubungan dengan Allah, anak panahnya. Tapi sampai nggak anak panahnya? Tidak. Apa yang manusia lakukan? Ada amal, perbuatan baik, uang, agama, apapun itu. Tidak sampai membuat hubungan dia dengan Allah terhubung, jadi gitu ya. Kenapa manusia mencari Allah? Karena Allah pencipta kita membuat satu ruang kosong di dalam kehidupan kita yang hanya bisa diisi oleh Dia. Makanya banyak orang tetap mencari Allah. Walaupun di dalam kondisi apapun. Kenapa? Dia tahu ada sesuatu dalam diri dia yang butuh Allah. Tapi ketika dia membangun hubungan dengan Allah nggak bisa. Nggak bisa dengan cara manusia. Makanya Allah mengambil inisiatif. Dia mengasihi duluan. Caranya Yesus. Menghubungkan antara Allah dan manusia. Kalau manusia menghubungkan Allah nggak bisa. Ya, oke. Kita lihat poin kedua. Inkarnasi adalah sesuatu yang mungkin dari Allah. Ketika saya dapat bahan, saya bilang, wah ini maksudnya apa sesuatu yang mungkin? Saya menemukan di Ibrani 10 ayat 4 berkata begini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu tahu bahwa pengorbanan korban penghapus dosa itu diceritakan banyak di mana? Di Perjanjian Lama. Orang Israel ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus bawa apa? Harus bawa domba untuk menebus dosa. Tapi setiap dosa harus ditebus dengan berapa banyak domba yang harus dikorbankan. Dan itu semua nggak benar-benar menghapuskan. Karena itu apa? Cuma menunjukkan kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Ibrani 10 ayat 4 berkata, tidak mungkin darah domba jantan menghapus dosa. Jadi belum bisa dihapuskan dosanya. Jadi bagaimana caranya? Roma 8 ayat 3 berkata begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat yang tadi ya, Ibrani 10 ayat 4. Karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan atau telah dimungkinkan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kalau kita manusia mencoba menghapus dosa kita sendiri nggak bisa. Bangsa Israel mencoba dengan apa? Dengan mengorbankan domba. Tidak bisa juga. Yang bisa, yang mungkin adalah cuma Allah sendiri. Mengutus anak yang tunggal, menghapus dosa kita. Makanya Tuhan Yesus sebut apa? Anak domba Allah. Kenapa? Karena dia yang dikorbankan. Jadi kalau kita belajar di poin ini adalah bahwa inkarnasi adalah sesuatu yang mungkin dari Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Manusia tidak bisa. Kita lihat poin yang ketiga. Inkarnasi adalah jalan Allah di dalam menyelesaikan dosa manusia.
Kita sering baca ayat ini, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut atau mati. Tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu dosa kita berakhirkan pada maut atau kematian. Bagaimana kita menyelesaikan? Allah saja yang bisa menyelesaikan dosa ini. Ibrani 1 Petrus 3:18 berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dosa kita ujungnya maut. Tapi Tuhan Yesus datang, dia Allah, dia manusia, dia menggantikan kita. Di sini katakan Kristus mati ganti kita. Harusnya kita apa? Kita yang mati. Tapi di sini Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Jadi bayangin kalau kita yang tadinya bersalah harusnya dihukum, Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman itu. Makanya ada ayat seperti ini. Yohanes 1 ayat 29. Ini terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dikatakan gini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi dosa kita ujungnya ke maut, ujungnya kematian. Tapi karena Tuhan Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia, dia menggantikan yang harusnya kita mati, dosa kita dihapuskan. Ini lebih jelas lagi. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata begini, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan kalimat warna kuning. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada dosa. Caranya apa? Dia mati ganti kita. Makanya poin ini kita belajar bahwa inkarnasi itu membantu menyelesaikan dosa kita. Kalau Tuhan Yesus cuma di sorga saja, dosa kita nggak beres. Ujungnya kita apa? Kematian kekal. Tapi dia mau datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menggantikan yang harusnya mati karena dosa. Dia yang mati. Tapi karena dia Allah, hari ketiga dia bangkit. Kemudian naik ke sorga, memberi tempat buat kita di sorga. Jadi memang agak sulit kita belajar tahap inkarnasi, tapi kita mau sama-sama belajar bahwa inkarnasi itu membuat dosa kita dihapuskan. Ketika dosa dihapuskan, kita belajar poin yang keempat. Inkarnasi adalah jalan agar manusia mengenal dan mendekat kepada Allah. Tadi kita lihat ya, itu kan dari atas ke bawah. Ini ada satu ayat yang mungkin Bapak Ibu juga perlu dengar. Kenapa saya banyak ayat? Kenapa? Saya nggak mau saya jelaskan dengan kata-kata saya. Biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Sering dengar pasti kan, bahkan ada lagunya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya lewat Tuhan Yesus kita bisa mengenal Bapa. Hanya lewat Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Jadi nggak ada bilang, oh agama lama lain menyelamatkan. Tidak ada. Hanya lewat Kristus kita bisa dipulihkan, bisa diselamatkan. Kalau orang yang belum kenal, belum mengerti ayat ini, dengan gampang dia meninggalkan kekristenan. Tapi kalau dia tahu satu-satunya jalan, tidak ada seorang pun yang bisa datang Bapa kalau tidak ada Tuhan Yesus. Dialah jalannya. Gambarnya paling gampang lihatnya begini. Sebelah kiri kita lihat bagaimana kita manusia berdosa, kita melakukan banyak hal. Dikatakan situ ada good works, perbuatan baik. Ada religion, agama. Ada uang. Ada hidup dengan bermoral. Apakah itu membuat kita terhubung dengan Allah? Tidak. Tidak bisa kita sampai ke seberang. Seberang itu adalah kehidupan kekal bersama Allah. Cuma bisa dengan apa? Kalau ada salib di tengah, yaitu Kristus. Jalannya gitu. Kalau Bapak Ibu menghadapi suatu mentok ya, istilahnya kita dalam pekerjaan, dalam usaha, sering kalian kita mengalami buntu. Perlunya apa? Jalan keluar kan. Nah, Tuhan Yesus adalah jalan keluar buat kita ketika kita menghadapi dosa ini. Yang harusnya apa? Kita lihat di bagian bawah, eternal death, maut, kebinasaan. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kita bisa masuk. Lihat orangnya pindah ke sisi kanan. Kita dapat apa? Kehidupan kekal, tidak ada penghukuman.
Ini yang bisa kita nikmati kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Poin kelima tentang inkarnasi. Inkarnasi adalah pengorbanan terbesar yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Ayat ini terkenal, tapi saya perlu bacakan semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus itu Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Dibilang Kristus Yesus adalah rupa Allah. Tapi kemudian dibilang dia menjadi manusia. Bukan cuma jadi manusia, dia merendahkan dirinya. Kenapa? Sampai mati di kayu salib. Salib pada zaman itu adalah simbol penghinaan. Yang paling hina. Hanya penjahat yang disalib. Dan Tuhan kita Yesus Kristus itu sampai titik itu. Buat apa? Buat kita. Manusia yang berdosa, dia mati di kayu salib buat kita. Ini yang dibilang pengorbanan terbesar. Allah jadi manusia, bukan cuma jadi manusia, sampai posisi titik terendah, matinya di kayu salib. Kalau mati biasa, orang masih ini mati di kayu salib, mati dalam kondisi dipermalukan. Kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Ini cara orang Yahudi. Dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukan Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dia berkorban di kayu salib satu kali. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa Bapa dan saya. Dosa yang telah kita lakukan, dosa kemarin pagi, minggu lalu, dan dosa yang akan kita lakukan. Semuanya telah ditebus di kayu salib. Itu pengorbanan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah, kita jarang nonton Passion of the Christ lagi. Itu masih seperberapanya penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah pengorbanan dia untuk kita, supaya kita bisa diselamatkan. Sehingga bisa masuk ke rumah. Saya simpulkan 5 ini dulu. Inkarnasi adalah inisiatif. Allah yang mulai. Kita cuma bisa apa? Bisa terima karya Tuhan di kayu salib kelahirannya. Inkarnasi adalah sesuatu yang mungkin bagi Allah. Pengorbanan domba perjanjian lama nggak bisa menghapus dosa kita. Hanya Tuhan Yesus yang jadi korban sehingga kita bisa ditebus. Itu mungkin bagi Allah. Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah inkarnasi itu menyelesaikan dosa kita. Dosa kita selesai di kayu salib. Yang keempat, inkarnasi adalah jalan. Nggak ada jalan menuju Allah Bapa, nggak ada jalan menuju hidup kekal. Kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, setelah kematian apa? Tinggal tunggu penghukuman kekal. Tapi karena kita punya Yesus, kematian itu cuma apa? Perpindahan kita untuk bertemu dengan Bapa. Karena ujung kita apa? Ujung kita bukan di TPU Petamburan atau TPU lain. Ujung kita apa? Dibangkitkan dan nanti bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang kelima, inkarnasi adalah pengorbanan. Pengorbanan yang begitu besar yang harus menderita kayu salib sebagai ganti kita. Ini semua memang pelajaran inkarnasi yang berat. Tapi saya mau simpelkan dalam satu cerita. Kisah Ping dan Pong ini saya dapat ketika waktu saya sekolah minggu, ada guru sekolah minggu yang cerita tentang kisah Ping dan Pong. Ini adalah 2 anak kembar. Bapak Ibu bisa lihat ya, kembar. Yang satu kacamata, yang satu enggak. Tapi sayangnya dia dalam perjalanan hidupnya, dia tidak tumbuh bersama. Mungkin pisah keluarga atau gimana, ada masalah, terpisahlah mereka. Ping menjadi apa? Ping menjadi kuliah yang baik, kemudian jadi ahli hukum, akhirnya jadi hakim. Pong jadi apa? Dia tergabung dalam satu perkumpulan, memimpin satu perkumpulan istilahnya apa ya?
bos mafia lah kalau sekarang ya. Makanya gambarnya seperti itu. Ping di kiri, Pong di kanan. Kembar, kembar. Kalau Ping hidup benar, apa yang harus dilakukan? Mengadili orang yang benar, yang salah dihukum. Sedangkan kembarnya Pong, dia apa? Dia bos dari semuanya. Segala macam istilahnya pemerasan, pengedaran narkoba, segala macam perdagangan yang ilegal semua dilakukan. Pembunuhan kalau perlu. Gambar seperti itu. Saya kasih kartun supaya sedikit istilahnya nggak seram ya. Kira-kira mereka kenal nggak? Di saat titik ini mereka nggak kenal. Kenapa? Dari kecil mereka terpisah. Karena Ping adalah seorang hakim, apa yang harus dilakukan? Dia harus mengadili orang salah. Dan kebetulan tim polisi sudah mendapatkan bukti-bukti bahwa Pong ini bos dari semuanya. Akibatnya apa? Pong ditangkap dan masuk ke pengadilan. Dengan segala macam buktinya bahwa dia harusnya apa? Dia melakukan pembunuhan, dia menyuruh melakukan pembunuhan, dia melakukan pemerasan, dia melakukan pengedaran barang-barang yang terlarang, apapun kejahatan dia sudah lakukan. Vonisnya apa? Hukuman mati. Yang vonis siapa? Ping, kembarnya. Ping memvonis Pong, kembarnya, untuk apa? Untuk dihukum mati. Bapak Ibu bayangkan, kira-kira Ping tahu nggak Pong? Pong kenal nggak Ping? Pasti dalam terbesit Bang, kok mukanya sama ya? Bedanya dia sebagai hakim, saya sebagai terdakwa. Pasti mereka ada terbesit. Nggak tahu mungkin orang tuanya akhir kasih tahu. Akhirnya Ping and Pong harus masuk penjara. Biasanya orang kalau sebelum hukuman mati apa yang dilakukan? Dapat banyak kemudahan. Saya yakin kalau di sini Pong ini istilahnya dia udah tahu semuanya udah terbongkar, semuanya udah terbukti. Orang yang kalau menjelang kematian apa? Biasanya bertobat. Kenapa? Udah nggak ada jalan lain. Kemudian Ping, kembarnya itu, hakim itu datang. Biasakan orang kalau sebelum dihukum mati boleh makan enak, boleh ketemu siapa saja. Tapi semua dalam penjara. Ping mengunjungi Pong. Dan waktu kunjungan kan nggak lama biasanya. Ketika berkunjung, Ping cuma ngomong begini. Ping tahu bahwa mereka sama-sama memperkenalkan diri. Mereka menyadari bahwa mereka adalah kembar yang ketemu udah besar dengan orang dalam sisi berseberangan. Apa yang Ping lakukan? Waktunya nggak lama. Ping cuma bilang begini. Pong, buka baju kamu, baju terdakwa kamu, tanggalkan. Hakim yang suruh dia tanggalkan. Berikutnya si Ping juga buka. Saya nggak tahu dia pakai baju apa, tapi pokoknya baju biasa. Apa yang dilakukan? Ping menyuruh Pong menggunakan baju dia, dan si Ping mengambil baju Pong, baju terdakwa yang saya gambarkan orangnya ini, dia pakai. Waktu nggak lama, terjadi pertukaran baju. Kira-kira sipirnya kenal nggak? Nggak tahu, orang dua kembar. Kemudian sipir bilang, waktu habis. Oke. Siapa yang keluar? Pong. Dengan baju Ping. Akhirnya besok si Ping yang dalam baju Pong harus menjalani hukuman mati. Matilah si Ping. Kira-kira bagaimana dengan Pong? Dia tahu bahwa dia harus dihukuman mati. Sudah terbukti semua kesalahannya. Hukumannya sudah jelas besok harus hukuman mati. Tiba-tiba kembarnya si Ping datang mengunjungi dia. Suruh bertukar pakaian. Sekarang dia dalam kondisi sebagai Ping. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai Pong, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dapat kesempatan hidup sekali lagi. Harusnya kan hukuman mati kan? Harusnya mau mati. Tapi yang mati ini Ping dengan baju Pong. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Kesempatan kedua. Pong hidup sebagai Ping. Hidup benar. Dia nggak kembali ke dia punya kelompok mafia itu, dia nggak. Tapi dia hidup benar. Kenapa? Karena dia berhutang nyawa dengan siapa? Dengan saudara kembarnya yang hakim itu. Nggak mungkin dong dia menyia-nyiakan.
Dari ilustrasi Ping dan Pong ini saya ingin Bapak Ibu menarik diri. Coba introspeksi ke diri. Kalau Bapak Ibu dalam posisi Pong, kemudian dapat kesempatan, harusnya mati, harus dihukum mati karena kesalahan kita. Tapi tiba-tiba dapat kesempatan untuk hidup lagi. Sebagai Ping hidupnya benar. Tentu Bapak Ibu akan benar. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia mati menggantikan kita di kayu salib. Terus kita yang menerima penggantian itu dapat kesempatan hidup, ya kita hidup seperti apa? Seperti Tuhan Yesus, hidup benar. Kita bersyukur kenapa? Harusnya kita mati. Seperti Pong bersyukur, harusnya dia dihukum mati, ditembak mati. Dia dapat kesempatan, makanya Ping hidup benar. Kita pun juga harus belajar dari situ. Tuhan udah mati dari kita, sekarang saatnya kita hidup benar. Kita akan nyanyikan lagu ini, saya undang pemain musik, song leader untuk maju ke depan. Jangan diganti dulu. Saya bacakan lagu ini. Firman jadi manusia. Tuhan Yesus sudah jadi manusia. Dia diam di antara kita 2000 tahun lalu. Dia mati, dia bangkit, dia udah kembali ke surga. Kita yang tadi hidup dalam gelap, jadi memiliki terang. Karena dia adalah terang bagi manusia. Dia datang kepada kita, kepunyaannya. Dia juru selamat kita. Dia Tuhan bagi kita. Dia terang bagi kita saat kita gelap. Dia pintu bagi kita ketika berjalan. Kita belajar dari ilustrasi tadi. Tuhan udah mati buat kita. Harusnya kita yang mati karena dosa kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita cuma bisa bersyukur. Tuhan, saya yang tadinya harusnya mati karena dosa saya boleh ditebus. Saya boleh punya kehidupan kembali. Saya rindu Tuhan, saya mau hidup seperti Engkau. Tuhan Yesus sudah kasih contohnya. Kasih teladannya, gampang apa? Buka saja Alkitab. Itu adalah gambaran kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Saya undang Bapak Ibu, Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Nyanyikan sekali lagi, satu kali lagi, tapi dengan sepenuh hati. Katakan dari dalam hati. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa, Engkau lihat isi hati kami. Engkau tahu kehidupan kami. Kami adalah manusia berdosa. Tapi Engkau telah berinkarnasi menjadi manusia. Harusnya kami karena dosa kami mati. Tapi Engkau menggantikan kami di kayu salib. Kami bersyukur untuk pengorbananmu di kayu salib. Inkarnasimu
tidak akan kami lupakan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk ini. Tuhan, kami pada pagi menjelang siang ini, kami mau mengambil satu komitmen. Kami mau hidup benar. Kenapa? Karena Engkau lebih dulu mati buat kami. Engkau lebih dulu menyelamatkan kami. Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami tidak mau menyanyiakan hidup kami yang telah Engkau selamatkan dengan darah yang mahal di kayu salib. Tuhan Yesus, ingatkan selalu perkataan, akulah jalan kebenaran hidup. Kaulah jalan buat kami. Kau Tuhan kami. Kau juru selamat kami. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus berbicara terus ke dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yang belajar firman Tuhan pada hari ini. Biar kita selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus, Allah sendiri, manusia juga, telah mati buat kami di kayu salib. Kami mau bersyukur buat itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi pesan pribadi, perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Ya, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.